Presiden Joko Widodo memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka dimulai secara serempak pada awal September 2021. Beberapa daerah di wilayah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, level 3 dan level 2 sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dalam rencananya, pembelajaran tatap muka akan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 minggu dan dalam kurun waktu 2 jam setiap harinya. Penerapan protokol kesehatan tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran tatap muka. Lantas, seperti apa upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam penerapan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka berlangsung? Bersama saya Ayu Paraswati, inilah dia PMI Talks edisi spesial HUT ke-76 Palang Merah Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76 Palang Merah Indonesia. Kembali mengadakan pembelajaran tatap muka tentu menjadi PR besar bagi pihak sekolah dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber saya yang pertama, ada Ibu Endang Yuliastuti, guru dan pembina PMR SMPN 19. Halo Bu Endang. Halo, Halo Bu Endang, apa kabar? baik, Baik. Di makasih. sekolah SMP 19 sudah mulai sekolah tatap muka kah? Belum, Belum karena ya? sekolah, belum mengadakan assessment, Mhm. dan, tidak termasuk sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah uji coba, Oh gitu. gitu. Tapi ada wacana-wacana akan, mulai tatap mukanya kira-kira kapan? Setelah Di assessment, selesai, sekolah kami akan membuka tatap muka. Tentu saja, tergantung, apa kata orang tua murid ya, apakah Mhm. beliau, itu, bersedia membuka kelas atau tidak. Heeh, oke. Nah, kalau menurut Bu Endang sendiri nih dengan kondisi pandemi seperti sekarang, bahkan ada level-level PPKM gitu ya, apakah sudah tepat menurut Bu Endang untuk kembali mengadakan pembelajaran, tatap muka nih? Kalau untuk keseluruhan belum. Belum Tetapi ya? kalau ada uji coba boleh dilakukan. Kenapa Tentu tuh menurut Bu dengan Endang? beberapa sekolah yang memang sudah siap, sangat siap, Mhm. baik itu secara, lingkungan maupun warga sekolahnya. Karena tadi masih melakukan assessment ternyata ya di SMP 19 berarti, di assessment nanti akan ada uji coba anak-anak yang akan mencoba masuk belajar gitu, Bu? Iya benar, karena Mhm. pasti dengan adanya assessment Mhm. akan ada 2 kubu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Bagi orang tua siswa yang setuju, Mhm. putra-putrinya masuk sekolah, Mhm. maka sekolah akan memfasilitasi, tetapi bagi mereka yang belum setuju, ya sekolah juga memfasilitasi. Sehingga nanti Rencananya akan diadakan, pembelajaran, hybrid learning. oh, Jadi ada sebagian di kelas, tetapi gurunya tetap memegang laptop dan tetap menggunakan, proyektor, yang tetap menggunakan, alat bantu, sementara yang lain ada di rumah. oh, Tetapi semuanya sinkronus, pembelajarannya, bersama-sama dengan cara yang, berbeda gitu. berarti yang tatap muka berapa persennya tuh, Bu? Karena kan 50%. 50%, sedangkan yang lain akan dikontrol tetap jarak jauh gitu ya? Iya benar, Dan selektif dari izin dari orang tua seperti itu? iya benar benar. Oke oke. Lalu bagaimana, pihak sekolah sendiri, memastikan protokol kesehatan di sekolah tetap berjalan dengan, ketat gitu loh? Ada Eee, upaya apa? ya, ada, 6, protokol kesehatan yang disiapkan oleh sekolah dan orang tua murid. Eee, yang pertama adalah protokol kesehatan alat prokes yang disiapkan siswa dari rumah, tentu Mhm. ini bekerja sama dengan orang tua, siswa. Yang kedua adalah protokol kesehatan siswa dan orang tua saat mengantar sekolah. Ini masih juga disiapkan oleh orang tua siswa, kerjasama orang tua siswa tentu sangat, diperlukan ya di sini. Kemudian protokol kesehatan saat tiba di sekolah, semuanya disiapkan oleh sekolah, dari mulai pemindai suhu, kemudian, alat cuci, fasilitas cuci tangan, kemudian disinfektan, kemudian juga masker yang dirasa maskernya, tidak sesuai dengan, protokol kesehatan, maka sekolah akan menyediakan masker. Kemudian juga sekolah menyediakan masker pengganti
karena diharapkan setiap 4 jam sekali maskernya diganti, begitu. Oh, oke. Kemudian yang keempat, protokol kesehatan siswa berada dalam kelas saat KBM dengan mengatur jarak duduk, kemudian juga mengatur pada saat guru berpresentasi, guru pun tidak boleh berdekat-dekatan dengan siswa ya, Betul. seperti itu, dan juga mengatur bagaimana siswa berhubungan dengan siswa yang lain, bersosialisasi dengan yang lain pun tidak boleh berkerumun, seperti itu. Mhm, mhm. Kemudian yang kelima adalah protokol kesehatan siswa setelah selesai KBM. Pada saat selesai KBM, siswa juga diminta untuk cuci tangan kembali, kemudian diukur kembali suhu badannya, kemudian disiapkan untuk pulang dengan syarat dijemput oleh orang tua atau Oke. keluarga terdekat satu rumah. Kemudian yang terakhir adalah protokol kesehatan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi begitu sampai di rumah, siswa diminta untuk cepat ganti baju, kemudian untuk mandi, untuk tetap di rumah menjaga kesehatan, makan yang bergizi, dan jika diperlukan juga minum vitamin-vitamin yang mendukung kesehatan seperti itu. Ah, berarti banyak tadi ya protokol, ada 6 protokol yang memang, menjadi langkah aman untuk kembali melakukan, pembelajaran tatap muka seperti itu ya, Bu, ya. Ada Iya. kerjasama sekolah dan juga ada kerjasama dari orang tua. Nah, apakah dari sekian banyak protokol tersebut, vaksin menjadi salah satu, prasyarat istilahnya untuk anak kembali ke sekolah? Ya, di lembar formulir assessment Mhm. ditanyakan apakah siswa sudah divaksin. Mmm, Ditanyakan juga apakah vaksin pertama, kedua, atau mempunyai komorbid, oh, atau siswa pernah positif. Jadi semua yang terkait dengan vaksinasi ada di lembar assessment. mhm. Nah, kalau tadi soal protokolnya nih, Bu, saya penasaran, bagaimana langkah sekolah membuat pemahaman dengan, anak-anak, apalagi anak-anak ya, susah nih kayaknya untuk, bagaimana mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Kira-kira ada trik atau langkah apa yang diambil oleh sekolah gitu ya, untuk membuat anak-anak ini semakin paham pentingnya menjaga protokol kesehatan sendiri di sekolah? Pihak sekolah mengadakan pertemuan Zoom Mhm, secara klasikal, baik itu dengan siswa didampingi oleh orang tua untuk memberikan pengarahan-pengarahan sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Di sana kemudian ada semacam lembar akta akta ini ya, pemahaman gitu ya, yang harus ditandatangani oleh orang tua. Jika terjadi seperti ini, maka orang tua akan begini, itu ada. kalau metode lain seperti mungkin ada peer to peer support dari teman-teman sekolah atau seperti apa? Apakah ada di sekolah? Untuk kegiatan yang lainnya, itu MR19 itu kebetulan bagus sekali ya, dan Oh, pelatihnya juga bagus begitu ya. Kami punya sekitar 60 siswa itu sebagai anggota PMR. Nah, dari 60 siswa anggota PMR itu mereka berbagi info dengan teman di kelasnya masing-masing gitu. iya. Nah, ini dilaporkan kepada pelatih dan pembina sampai di mana mereka memberikan info kepada temannya. Jadi ada itu ya antar antar teman begitu ya, ada info antar teman. Oke, berarti ada 2 metode tadi ya, pendekatan yang dari, sekolah dengan orang tua, lalu juga anak juga dari peer to peer support tadi melalui Palang Merah Remaja ya. Berarti di Iya benar. di SMPN 19 ada PMR-nya gitu ya, Bu? Iya benar. Iya, luar biasa sekali nih, berarti ada pendekatan-pendekatan tersebut. Dan, anak-anak, lebih lebih yakin dan lebih, apa ya, mudah untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan gitu ya? Iya benar. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Kalau Ibu sebagai, pengajar nih, saya pengen tahu kira-kira melihat situasi pandemi masih seperti ini, kira-kira menurut Ibu masih better mana? Apakah mending sekolah daring atau sekolah tatap muka? Eee, saya akan coba tatap muka, tetapi ya itu tadi, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Oh Karena gitu. kita sudah ini untuk menghilangkan lost learning.
Jadi Los ada banget. beberapa anak ya, ada beberapa anak yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga dengan adanya tatap muka itu bisa diperbaiki segera. Gitu. Oke, terima kasih Bu Endang atas, waktunya untuk berbincang kepada kita tentang bagaimana langkah yang akan diambil pihak sekolah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan meski harus tetap menjalani tadi sekolah tatap muka, meski tidak sepenuhnya masih tidak 100% gitu ya, Iya lima benar. puluh persen dengan metode hybrid dan lain sebagainya, tetap, bisa aman gitu untuk anak, baik, juga pengajar dan juga untuk orang tua lebih merasa aman gitu ya menitipkan kembali anaknya ke sekolah, seperti itu. Terima kasih Bu Endang. Nah, selanjutnya, selain pihak sekolah, orang tua juga menjadi bagian penting dalam keberlangsungan pembelajaran tatap muka. Lantas seperti apa yang harus dipersiapkan oleh pihak orang tua nih? Langsung saja kita sudah tersambung dengan narasumber saya yang kedua, ada Ibu Dewi Aryani, Divisi Kesehatan PMI Pusat. Silakan Mbak Dewi. Halo, Mbak Dewi. Halo, selamat Halo, Mbak Dewi. siang, Mbak. Selamat siang. Sehat, Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat. Di rumah nih, Iya, sedang di rumah, WFH. WFH. Di rumah masih juga membantu anaknya untuk, ini, sekolah daring kah? Ya, benar sekali, Ya? Mbak. Masih berlaku sekolah daring, Iya, adakah kesulitan, Mbak, untuk mendampingi, anak nih dalam, hmm, sekolah daring? mengikuti sekolah daring ya. Betul. Eh, karena mungkin karena anak usia masih SD gitu ya, masih masih cukup bisa orang tua mendampingi, mengikuti gitu. Kalau tadi seperti diceritakan Ibu Endang gitu ya, karena kita sudah lebih dari 1 tahun melakukan pembelajaran jarak jauh, memang sebaiknya segera dilakukan pembelajaran tatap muka, khususnya untuk anak-anak yang sekolahnya sudah tinggi gitu ya, sudah SMP, karena mungkin orang tua di rumahnya sudah tidak bisa mendampingi, mengikuti, mengajarkan gitu ya, karena kan sudah semakin beragam ilmu-ilmu yang disampaikan gitu ya, sudah matematikanya sudah tingkat tinggi, mungkin tidak semua orang tuanya juga mampu. Sehingga itu tadi ya, untuk mencegah lost learning itu setuju sekali. Tapi kalau untuk yang anak usia SD mungkin sampai kelas 3 gitu ya, atau mungkin sampai kelas 6 juga masih masih sangat memungkinkan orang tuanya mendampingi. Namun tetap ada juga kendala-kendala yang orang tuanya tidak bisa diberlakukan WFH, karena sekarang apalagi di Jakarta ya, dan utamanya juga di wilayah-wilayah lain mungkin yang zonanya sudah cukup aman, di sekitaran Jakarta juga sudah turun level 3-nya itu juga sudah padat. Jadi perusahaan-perusahaan swasta umumnya juga sudah tidak ada pemberlakuan WFH lagi. Nah, ini juga mungkin sebagai suatu kendala untuk orang tua yang posisinya seperti itu gitu. Nah, kalau yang masih kantornya masih bisa memberlakukan WFO, WFH seperti yang saya alami, nah ini masih sangat cukup mudah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, Mbak Dewi kan sendiri juga, Hmm. ibu yang bekerja gitu ya. Kira-kira kalau dari dalam lubuk hati gitu ya, Ya. lebih memilih anak bersekolah daring atau tatap muka? Kalau kondisinya, situasinya normal ya, lebih baik memang secara tatap muka, karena itu juga mengajarkan anak-anak untuk bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana mereka menjadi lebih mandiri, tidak tergantung kepada orang tua gitu di rumah. Karena kalau masih didampingi, kadang suka ini ya, kita juga suka tidak bisa mengontrol mood-nya. Mungkin kalau dengan dihadapi orang tuanya sendiri, mereka agak lebih susah gitu ya, agak lebih eee, mudah menyerah gitu. "Ah, tidak bisa," gitu, "Ah, susah nih Bun," gitu kan. Tetapi kalau di luar, mungkin teman-teman melihat teman-temannya, lingkungannya juga semuanya berusaha sama-sama, kemudian lebih asik gitu, mungkin dipandu oleh gurunya gitu kan, lebih ada apa, keinginan atau rasa persaingan yang sehat gitu ya, untuk, kalau temennya bisa, saya juga harus bisa, seperti itu. Mungkin lebih
lebih untuk, psikososialnya lebih lebih bagus gitu untuk, anak-anak belajar tatap muka, untuk sosialisasinya, eee, juga kemandirian, seperti itu. Dibandingkan dengan harus terus-terusan, di rumah pembelajarannya ya, cepet bosan juga anak kalau di rumah. Kalau di situasi pandemi seperti ini tetap pilih tatap muka? Kalau situasi Sebagai pandemi seperti ini, mending di rumah aja. tetap di rumah ya? Karena iya, karena, kita sulit mungkin ya kalau, terlalu beresiko untuk, anak-anak walaupun mungkin di sekitaran, eee, Jakarta sudah, dikatakan level, 3 gitu ya, sudah ada penurunan kasus, namun, itu juga cukup masih, beresiko apalagi kalau anak-anak yang usianya masih masih usia, SD gitu ya, itu kan cara-cara mereka menggunakan, masker yang baik dan benar itu juga mungkin masih harus selalu, didampingi, dibenerin gitu kan. Mhm mhm. Nah ini yang masih agak, sulit. Kalau untuk anak-anak yang mungkin sudah bisa mengatur cara menggunakan masker, nah itu juga sebuah tantangan karena ya itu tadi kan peer to peer mereka akan lebih dekat kepada temannya, itu sulit juga untuk mengontrol bagaimana Ya. mereka enggak gimana ya, udah rindu, udah Mhm. lama nggak ketemu temennya, nggak mungkin kalau ketemu terus ngobrol jarak-jarak jauh terus gitu ya, 1,5 sampai 2 meter itu juga, challenge juga buat, anak-anak sekolah. Betul. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih, Mbak, bagi orang tua misalnya harus, anaknya harus kembali ke sekolah tatap muka. Kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu, oleh orang Tadi tua ya? selaras ya, selaras dengan yang disampaikan Ibu, Endang memang ada 6 protokol tadi udah lengkap banget itu Ibu Endang, mulai dari sebelum berangkat ya, jadi belum belum kakinya itu belum keluar dari pintu rumah gitu, Betul. sampai dengan kembali lagi ke depan gerbang rumah itu Mhm. udah jelas sekali protokolnya. Jadi memang, pesan berulang-ulang kepada, anak-anak. Jadi memang orang tua di rumah harus terus-terusan mengingatkan, anak-anak untuk, bagaimana mereka nanti tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolahnya gitu kan. Kemudian menyiapkan, itu tadi, walaupun sekolah mungkin sudah menyiapkan masker gitu, tetapi tetap juga dibekali dengan masker cadangan dari, rumah, mungkin pun tidak cukup satu, walaupun, tadi mungkin di awal persyaratan tatap mukanya hanya 2 jam, seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin, Mhm. dia tidak perlu ganti, tetapi, perjalanan kan kita tidak tahu nih, ada yang rumahnya dekat dari sekolah, ada juga yang rumahnya, cukup jauh dari sekolah gitu. Nah, dan penggunaan kendaraan kan juga mungkin tidak semuanya dengan kendaraan, roda 4 gitu ya, yang tertutup, mungkin juga dengan, motor yang, maskernya mungkin terkena debu dan itu memang harus, segera diganti. Jadi Menjadi memang itu tantangan ya? iya, pesan berulang-ulang, bagaimana harus, penggunaan masker, yang benar gitu ya, menutup hidung, mulut, sampai ke dagunya, tidak ada celah-celah gitu ya di samping-sampingnya, sehingga tidak ada kemungkinan virus yang masuk. Lalu juga, bagaimana, prokesnya untuk selalu rajin, cuci tangan gitu ya, terutama kalau, eee, bermain di sekolah kan mungkin lebih amannya dengan air yang mengalir ya. Mhm. Diajarkannya untuk air yang mengalir, tidak hanya dengan selalu, hand sanitizer, gitu. Namun mungkin jika di dalam, kelas bisa, terus-terusan diulang dengan, hand sanitizer. Tapi kalau sudah waktunya istirahat mungkin, nah itu harus diajarkan untuk menggunakan, cuci tangan dengan, air mengalir dan sabun. Seperti itu. Nah, juga bekal ya, karena mungkin kantin juga Iya, belum diperbolehkan. Jadi betul memang betul. orang tua juga harus PR-nya lebih banyak lagi nih, bangun Banyak juga ya? lebih iya, Betul. lebih pagi juga ya, Bu, kayaknya sama repotnya nih, mau tatap muka lagi atau belajar di rumah juga sama-sama bekalnya mesti disiapkan, botol minumnya juga mesti disiapkan gitu kan, dan diingetin juga anak-anak supaya dibawa lagi itu, botol-botol dan bekal makanan, nanti jangan habis pulang sekolah nggak dibawa lagi, besoknya ya kalori yang banyak gitu ya kotak makanannya, kalau enggak ya PR juga kan orang tuanya, Nah, mesti nanti banyak mama-mama stok. cari Tupperware-nya Iya, hilang ya. cari Tupperware KW berarti biar nggak Iya. ngomel. Oke. Nah, berarti ada PR panjang juga nih dari orang tua ya, sebagai orang tua untuk mempersiapkan si anak, kembali bersekolah. Dari tadi sesuai protokol harus diantar jemput, PR Ya, banget tuh katanya. Banget, Apalagi ini ya, Mbak, ya bekerja, sebagai orang tua yang bekerja iya, gitu. Berarti harus betul. lebih pagi nih, terus juga harus ada tadi, mempersiapkan bekal
untuk si anak Mhm. tadi kan, biasanya kita cuma ngasih uang jajan sekarang nggak bisa sama sekali karena Yes. kondisi pandemi gitu ya, Ya harus bawa betul. bekal sendiri, lalu juga selain itu, perbekalan, lalu juga diantar ke sekolah, kita Mhm. juga harus ada PR lagi untuk mengedukasi anak-anak benar-benar Ya. menerapkan protokol kesehatan. Ini luar biasa sih, PR dari semua pihak untuk sama-sama menegakkan protokol kesehatan agar si anak aman, Ya. guru juga aman, dan lingkungan sekitar si anak sampai pulang lagi, Ya. dari berangkat sampai pulang tetap aman tanpa terpapar COVID-19. Ini PR bagi semuanya. Nah, Benar pertanyaanku banget. Mbak, selain orang tua sama Mhm. sekolah nih, selain guru dan orang tua, Ya. kira-kira ada pihak mana lagi sih yang harus juga sama-sama menegakkan protokol sekolah agar pembelajaran tatap muka ini aman gitu, Mbak? Oke, karena mungkin untuk, di awalnya itu pembelajaran tatap, muka ini tidak, apa namanya, diharapkan tidak ada, penjajah gitu ya, penjajah, dagangan mungkin itu ya, kemudian juga kantin juga tidak, ada di dalam sekolah. Jadi memang, fokusnya lebih kepada, warga sekolah ya, tadi tidak hanya guru, pendidik, tapi mulai dari, keamanan gitu ya, yang di depan, kemudian pembersih gitu, petugas kebersihan karena memang ada, syarat-syaratnya dan kalau tidak salah di, panduannya pun harus ada 3 tim ya Bu Endang kalau tidak salah, ada satgas Covid di sekolah dengan 3 tim gitu kan. Tim Oh, pembelajaran yang mengatur, jam pembelajaran, kelompok belajarnya, terus kapan waktu masuk, kapan waktu keluar, supaya tidak ada yang, kerumunan gitu ya, kerumunan. Lalu juga yang untuk, kebersihan juga, keamanan. Nah, desinfektan mungkin di, sebelum anak-anak, masuk sekolah itu sekolah sudah harus dipastikan, bersih. Kemudian ketika anak-anak pulang sekolah itu juga dibersihkan kembali supaya nanti mungkin bapak ibu guru, petugas-petugas dan warga sekolah yang, terakhir pulang gitu ya, setelah memastikan semua anak pulang sekolah juga tetap, terjaga, kesehatannya. Lalu juga ya itu keamanan tentunya kan pasti, memastikan anak-anak itu sudah, dijemput oleh, orang tua, keluarga, atau, siapa yang diamanahkan untuk menjemput, anak-anak sehingga, semuanya itu merasa, aman gitu ya, sekolahnya tuh benar-benar, aman di dalam, Covid ini. Jadi memang mungkin untuk saat ini, untuk, pertama kali memang lebih banyak kepada, orang tua, guru, dan warga sekolah lainnya tadi ya, termasuk, petugas kebersihan dan, keamanan, lalu juga komite. Komite kelas itu juga sangat, membantu gitu ya untuk menyebarluaskan informasi, mungkin ada, berkala gitu ya dari bapak ibu guru, informasi-informasi terkait, keamanan, untuk, pencegahan Covid di lingkungan sekolah. Nah ini juga, perlu, sangat peranannya dari, komite komite sekolah ya, anggota-anggota, orang tua yang menjadi, porlas lah, koordinator kelas atau apapun namanya sekarang kayaknya beda-beda. iya. Seperti itu mungkin kurang lebih Mbak Ayu. Wah, ternyata banyak banget ya. Berarti Mhm. tidak hanya bertumpu kepada orang tua saja dan guru saja, tapi juga ada tadi ada komite-komite yang memang sama-sama memantau jalannya, pembelajaran tatap muka ini sehingga protokol kesehatan juga tetap terjaga di berbagai sisi, di setiap jamnya, Mhm. kebersihan juga dijaga dan lain sebagainya. Nah, terakhir Mbak Dewi, mungkin bisa kasih tips kali ya buat, mama-mama di sana, orang tua yang juga mungkin, akan mempersiapkan anaknya untuk kembali sekolah tatap muka. Silakan Mbak Dewi. Ya, mungkin untuk tatap muka ini mama-mama di luar sana udah euforia gitu ya, seneng banget nih, apa namanya, kalau saya di grup, kelas anak-anak itu, aduh, ini kayaknya emaknya tuh udah kayak happy banget gitu ya, bukan artinya juga, benar-benar hanya menyerahkan gitu ya kepada sekolah gitu ya, tapi Mhm. seenggaknya mungkin waktu paginya itu sudah bisa agak sedikit bernafas juga mungkin ya, masih bisa menikmati menikmati tontonan pagi gitu kan. Kembali seperti, di awal. Nah, ini yang perlu dipastikan ya itu tadi, tetap bersabar, tetap kuat, mama-mama di luar sana gitu kan, kita berjuang bersama, bersama Bapak Ibu guru tentunya yang pastinya lebih lebih ini lagi ya Bu ya, lebih, sulit lagi karena walaupun anak-anak udah tatap muka, tapi ternyata di dalam kelas masih tetap, berkomunikasi juga dengan yang di rumah, yang BDR karena 50-50 tadi ya, 50% tadi. Nah, kemudian lagi penggunaan masker pasti tentunya tadi ya yang perlu disiapkan informasi-informasi untuk anak-anak itu tidak apa, jangan,
jangan bosan untuk mengulang-ulang terus bahwa penggunaan masker itu penting, memastikan barang-barang anak-anak itu sebelum berangkat sekolah dicek gitu ya, walaupun mungkin anaknya sudah besar, sudah cukup mandiri, tetapi perlu kita cek tentang bekal sekolahnya, botolnya, kemudian adanya, alat ibadahnya sendiri gitu ya, sudah bawa, lalu juga masker cadangan, hand sanitizer, semuanya yang memang untuk kepentingan, pribadinya anak kita itu sudah, kita siapkan, seperti itu. Dan memastikan, eee, itu tadi pesan berulang ya, untuk selalu cuci tangan di sekolah, menjaga jarak dengan, teman-teman dan, juga guru. Kalau di dalam kelas kan pasti sudah diatur ya, Bu, ya, tempat Mhm. duduknya, kemudian juga seluruh ruangan ya, ventilasi pun juga termasuk, yang diatur dan termasuk di dalam, prasyarat. Jadi kalau untuk orang tua, ya seperti itu memang yang kita siapkan gitu ya. Mau pandemi ataupun tidak pandemi, tetap ya kalau bekal memang sudah disiapkan dari awal, tapi ekstranya adalah itu tadi menyiapkan, cadangan, masker dan, hand sanitizer. Kalau sudah kosong berarti harus kita refill, kembali meskipun di sekolah juga disediakan gitu ya, Bu, ya. Tetapi, tetap juga dari rumah harus memastikan sudah dibawa, gitu. Mungkin Oke. seperti itu, Mbak, kurang lebih. Oke, luar biasa sekali Mbak Dewi terima kasih banyak atas informasinya. Tadi sudah kita kulik juga dari Mbak Dewi tentang bagaimana orang tua harus mempersiapkan anak, sebelum menghadapi pembelajaran tatap muka. Komplit sekali hari ini. Nah, jangan kemana-mana karena terakhir kita ada narasumber saya yang ketiga. Kita akan bahas bagaimana caranya memberikan edukasi kepada anak-anak agar anak-anak tertarik untuk memahami bagaimana protokol kesehatan yang harus mereka lakukan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asri Hani Nadia dari PMR SMPN 27 Jakarta Selatan. Kali ini aku mau mencoba memainkan game buatan Palang Merah Indonesia yang berjudul COVID Fighter. Sekarang kita hindari kerumunan pada saat berjalan dari gerbang sekolah ke dalam kelas. Mari kita mulai. Di sini kita melaju dan hindari kerumunan ya. Dan di sini ada virus-virus yang menyebar juga. Di sini kita semprot. Selama masa pandemi COVID-19, banyak sekali lembaga atau pihak-pihak yang melakukan edukasi pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia. Menyikapi pembelajaran tatap muka yang telah berlangsung, lantas bagaimanakah strategi dari Palang Merah Indonesia dalam mengedukasi protokol kesehatan di sekolah? Kini sudah hadir bersama saya Kang Indra Yogasara dari Biro Humas Palang Merah Indonesia. Halo Kang Indra. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Oke, kita tadi sudah membahas bagaimana protokol kesehatan di sekolah bersama Bu Endang dan juga ada tadi dari Mbak Dewi juga memberikan pandangan bagaimana mempersiapkan anak saat nanti ketika berada di sekolah gitu ya. Iya. Sekarang kita mau berbincang nih Kang tentang Oke, siap. Oke. bagaimana Parlemen Indonesia sendiri memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 karena kita tahu semua Parlemen Indonesia juga aktif nih selama masa pandemi memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan atau tantangan gitu ya yang dihadapi oleh Palang Merah Indonesia selama menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan COVID-19 ini? Apalagi masanya sekarang sudah hampir lewat dari 1 tahun, hampir 2 tahun, mungkin masyarakat bosen gitu. Kira-kira ada nggak sih tantangan bagi Palang Merah Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Yi. Terima kasih juga diundang dalam PMI Talk kali ini. Ya, memang ya tadi kita sudah mendengar bagaimana narasumber sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana protokol kesehatan. Nah, ini menjadi suatu tantangan sebenarnya bagi PMI karena dalam kurun waktu 2 tahun atau 2 tahun kurang ya Mbak Yi ya, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang loncat-loncat dari segala kebijakan, informasi kesehatan dan sebagainya itu
sering berubah. Nah itu suatu tantangan sebenarnya bagi kita, terutama kita ya humas ya, yang bergerak membantu mendorong promosi kesehatan, tentu juga harus bisa melihat update terakhir apa sih yang akan kita lakukan dan target siapa sih yang akan kita sasar untuk promosi kesehatan tersebut. Nah itu jadi tantangan karena terus berubah ya. Betul. Nah, ya kemudian ya tantangan itu harus kita hadapi juga dengan sesuatu yang bisa mungkin dapat digunakan secara efektif. Nah karena harus efektif maka kita juga harus tahu targetnya siapa dan bagaimana. Nah, kebetulan ya kita bahas adalah kita sudah tahu bahwa ada beberapa daerah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka di sekolah walaupun dengan terbatas dan mungkin waktunya juga ada yang selang-seling atau ada siswanya yang sebagian datang sebagian WFH gitu, WFH lagi sekolah di rumah gitu kan, sekolah di rumah ya. Nah itu kita dari PMI mencoba berkontribusi lah untuk memberikan masukan, memberikan pesan-pesan kepada teman-teman di sekolah agar aman terhindar dari COVID-19 dengan caranya sendiri. Karena kan target kita kan anak-anak gitu ya, anak-anak ya harus ada strategi sendirilah. Kalau sebelum-sebelumnya kita ke masyarakat umum ya untuk anak-anak ya tentu ya remaja lah gitu kan ya, harus ada dengan apa yang mereka suka gitu kan, apa yang mereka gandrungi, apa yang mereka mau diserap pesan-pesannya. Ya. Ini menjadi salah satu strateginya PMI, apalagi PMI iya, kan betul. Gitu ya dengan masyarakat adik-adik gitu ya, anak-anak PMR. Iya, kita kan punya PMR remaja ya, tentu itu juga bagian dari penting dari komponen PMI dalam upaya-upaya menyebarluaskan informasi kesehatan gitu kan. Nah, PMR itu kan remaja dan mungkin nantinya bisa juga menginfluence atau mempengaruhi teman-temannya dengan cara apa? Ya, kita bikin media-media KYE yang memang insya Allah cocoklah dengan mereka karena mereka juga gandrung. Itu misalnya dengan ada yang TikTok itu ya Mbak Ai juga berkontribusi untuk itu. TikTok challenge itu kan nanti isinya adalah kalau biasanya isinya joget-joget biasa, sekarang isinya ada dagingnya dikit ya, ada dagingnya dikit. Iya, tentang pesan-pesan protokol kesehatan gitu Mbak Ai. Oke, mendekati kaum muda dengan mengadakan TikTok challenge, Palang Merah Indonesia berhasil menggerakkan anak muda untuk saling mengingatkan protokol kesehatan saat di sekolah. Inilah beberapa cuplikan karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sebentar lagi sekolah tatap muka mau dimulai nih. Ayo tetap aman ke sekolah dengan protokol 5M. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, jangan lupa selalu mencuci tangan. Yang ketiga, jangan lupa menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Mau kemana? Alisa, No. Mau kemana? kondangan. No. Mau kemana? Mau tidur. Tidur, ikut. Dan kelima, menghindari kerumunan. Nggak boleh kumpul. Bubar. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandeng
agar selamat selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Oke. Nah, itu tadi karya dari beberapa anak-anak yang juga Bagus-bagus ikutan juga TikTok ya, Challenge keren. ya. Bagus Keren ya. juga ya. Ternyata Dapat anak-anak apa tuh hadiahnya tuh, Mbak oh, Ayu? dapat apa? Dapat handphone, Kang. Eh, Keren banget ya. dan Sembari alhamdulillah ya. Selamat ya betul. yang menang ya. Selamat Semoga ya yang nanti itu apa jadi media tools kita juga ya, nanti digunakan untuk videonya atau TikTok videonya itu bisa digunakan untuk media edukasi juga buat betul. teman-teman. Ya, betul. Menjadi sebuah langkah dari Palang Merah Indonesia mengedukasi anak-anak dengan saling menginfluence ya, mendorong anak-anak untuk menginfluence teman lainnya dengan membuat TikTok. Terus ada isinya daging tadi kalau kata Kang Iya, Indra iya adalah isinya protokol kesehatan. Nah, ada vitaminnya itu. ada vitamin ya, Iya. isinya edukasi pencegahan Pasti COVID-19 di sekolah gitu ya. Jangan racun aja gitu. Jangan tidak joget-joget aja gitu ya. Iya, Sekarang betul. udah ada dagingnya. Nah, Betul. kalau tadi kan ada contoh dari teman-teman yang sudah mengikuti TikTok Challenge. Semoga setelah ini terinfluence lagi lebih banyak sehingga edukasinya menyebar luas. Nah, kenapa sih akhirnya PMI ini memilih metode TikTok, Kang? Ya, tentu saja. Terus tadi saya ungkapkan bahwa siapa sih yang menjadi target itu udah harus dipikirkan matang-matang. Masa sih pakai media pidato gitu? Masa sih pakai media yang lain yang memang tidak disukai oleh remaja? Ya, tentu saja pendekatan kita yang disukai oleh sesuai dengan targetnya. Remaja ya remaja. Sekarang remaja apa? Ya sukanya nonton YouTube, video, TikTok, main yang lain gitu kan, yang memang ngetren, yang memang gaul gitu kan istilahnya, kekinian lah. Nah itu tidak menjadi haram gitu kan, tidak menjadi sebuah bahwa wah kok kacangan banget gitu, enggak gitu. Kalau memang pesannya nyampe ya nggak masalah ya, yang penting pesannya nyampe dan memang disukai gitu kan. Nah itu biasanya yang sering diserap oleh anak-anak muda adalah yang lucu, kalau nggak lucu adalah yang seru gitu ya. seru, iya yang seru, yang Ada seru. nyarinya TikTok gitu ya. Ya seru kan, juga kan itu kan mudah juga penyebarannya, itu ya, menyebarannya mudah. Nah, kita nggak perlu lagi bikin iklan di mana nggak usah, udah di TikTok aja udah nyebar. Kalau pasti viral ya. Syukur-syukur udah viral ya, syukur-syukur gitu kan. Itu jadi apa? Jadi sebuah nilai tambah. Modalnya dikit, cuma bikin TikTok. Yang modalnya kita beli HP ya. Beli HP itu kan dia. Ya nggak apa-apa. Itu kan jadi sebuah dorongan bahwa dengan cara begitu, walaupun dengan minim budget atau mungkin dengan infrastruktur kita kan udah memadai untuk internet. Betul. Kita bisa sebar. Mudah-mudahan jadi viral juga, jadi viral yang positif ya. Viral yang mengedukasi. Wah keren kalau gitu. Itu Mbak Ayi. Selain media TikTok, ada lagi kah langkah dari Palang Merah Indonesia dalam mengedukasi anak-anak khususnya nih? Oh iya, kita meluncurkan games. Namanya game Android ya, dimainin di HP. Dimainin di HP. Game apa tuh judulnya? Gamenya adalah COVID Fighter. COVID Fighter, berarti isinya tentang bagaimana seorang, kan kita udah memasuki masa belajar di sekolah ya. Ini kalau lihat nggak? Oh nggak bisa lihat ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Wah udahlah. Kayaknya mau ditunjukin gini nih, tunjukin gini tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Banyak gitu. Nggak apa-apa, nanti kita tampilkan di sini. Ya tampil aja lah. Nah, ya. Game ya. Game namanya COVID Fighter, bisa diunduh rencananya diunduh nanti di udah bisa ya, diunduh di apa namanya Google Play Store ya. Juga dapat diunduh kalau terutama di Pustaka PMI. Isinya adalah bagaimana main game biasa pakai Android, pakai HP gitu kan. Tapi isinya adalah edukasi ya Mbak Ayi, edukasi tentang langkah-langkah aman seseorang atau siswa untuk pergi ke sekolah, belajar di sekolah, perjalanan pulang dan sampai di rumah
itu terhindar dari mengurangi risiko lah, terhindar dari COVID-19 berikut dirinya dan keluarga. Itu bagaimana langkah-langkahnya supaya ya memang dengan cara games, selain main asik, main seru-seruan, ada tembak-tembakannya nih Mbak Ayu kan, ada tembak-tembakannya, juga memahami langkah-langkahnya. Asik pokoknya gitu. Wah, ini teman-teman sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia harus nyoba nih Kang. Harus nyoba. Ini metode baru yang dikeluarkan oleh Parlemen Indonesia yang juga seru banget. Isinya ada edukasinya, nggak cuma main game berarti ya? Iya kan sekarang anak-anak sekarang tuh main game tuh sampai lupa waktu. Tapi jangan lupa belajar juga nantinya gitu kan. Jangan sampai, tapi di sini kalau ini main game sambil belajar. Klop dua-duanya gitu kan. Betul sekali. Nah, berarti caranya gimana nih biar seluruh sahabat PMI bisa ikutan main game ini, Kang? Ya caranya ya akan disimpan di Play Store. Ya nanti unduh aja ke COVID atau di judulnya apa? COVID Fighter. COVID Fighter PMI gitu. COVID Fighter PMI. Iya, COVID Fighter PMI. Nah, mudah-mudahan sudah bisa launching. Launchingnya kapan ya? 17 ya, pas ya hari ini ya berarti ya? Iya, hari ini. Hari ini dong. Ya, hari ini Tadi kan kita sudah disahkan oleh Pak Sekjen ya? Iya, benar-benar Sekjen sudah meluncurkan ya. Terima kasih Betul. Pak Sekjen. Nah, itu mudah-mudahan dapat diakses oleh teman-teman dan main ya. Nanti Betul. main dan memahami langkah-langkah bagaimana kita bisa selamat atau mungkin terhindar dari virus COVID-19 selama di sekolah dan di rumah juga gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Kang Indra. Sesaat lagi kita akan saksikan ada salah satu anak yang akan menguji coba game COVID Fighter. Seseru apa sih game ini? Mari kita simak selengkapnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asri Haninandia dari PMR SMPN 27 Jakarta Selatan. Kali ini aku mau mencoba memainkan game buatan Palang Merah Indonesia yang berjudul COVID Fighter. Yuk ikut aku review gamenya. Nah, sekarang kita udah ada di home screen-nya. Kita langsung pencet start aja ya. Di sini, pilihlah 4 benda utama yang wajib dibawa sebelum berangkat ke sekolah. Kira-kira apa ya benda yang harus dibawa ke sekolah? Aku pilih hand sanitizer deh. Tas, masker, sama tisu. Hore, kamu berhasil melakukan protokol kesehatan sebelum pergi ke sekolah. Sekarang lanjut ya. Pilihlah cara kamu pada saat pergi ke sekolah dengan aman. Menurut kita apa ya? Aku pilih di antara orang tua deh. Hore, berhasil. Sekarang lanjut. Sekarang kita hindari kerumunan pada saat berjalan dari gerbang sekolah ke dalam kelas. Mari kita mulai. Di sini kita melaju dan hindari kerumunan ya. Dan di sini ada virus-virus yang menyebar juga. Di sini kita semprot virusnya menggunakan hand sanitizer. Seperti ini. Hilang deh. Semprot lagi. Semprot. Hati-hati ya. Sekarang kita langsung aja. Nah, sekarang kita pilih langkah-langkah protokol kesehatan di dalam sekolah. Di sini ada 2 pilihan, yaitu cuci tangan dan cek suhu tubuh. Kita pilih dua-duanya ya. Sekarang kita langsung masuk ke kelas. Di sini ada 2 pilihan menjaga jarak, yaitu 1 meter dan 2 meter. Kita pilih yang sejauh mungkin ya, yaitu 2 meter. Hore, berhasil lagi. Sekarang kita hindari kerumunan pada saat berjalan dari dalam kelas hingga keluar sekolah. Sini kita lakukan seperti biasa, seperti tadi itu. Kita semprot virusnya agar hilang. Sekarang kita sudah sampai rumah. Lalu kita pilih langkah-langkah protokol kesehatan
sepulang sekolah. Kira-kira apa ya? Sini aku pilih buang masker dulu deh. Lalu mencuci baju, menyemprot sepatu, cuci tangan, dan ganti baju. Hore, aku dapat bintang 3. Sekian review game dari aku. Buat teman-teman yang mau coba main juga, game COVID Fighter ini bisa di-download di Play Store dan di pustaka.pmi.id. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu tadi keseruan dari adik kita yang sudah menguji coba game COVID Fighter. Bagaimana dengan sahabat PMI? Apakah sudah download? Karena kita ada giveaway buat sahabat PMI yang sudah nyobain game COVID Fighter ini. Makanya yang belum download, segera download di Google Play Store. Dan judulnya adalah COVID Fighter PMI. Nanti teman-teman download di sana. Cara untuk mendapatkan giveaway dari kita semua. Gimana caranya sih biar dapetin giveaway? Caranya gampang banget. Yang pertama teman-teman tinggal screenshot skor akhir pada game COVID Fighter yang sudah dimainkan. Maka dari itu teman-teman semua harus download sekarang, mainin gamenya. Nanti kalau sudah selesai, screenshot skor terakhir pada game COVID Fighter. Lalu posting screenshot tersebut di Instagram Stories ya, di Instagram Stories. Jadi screenshotnya tadi diposting di Instagram Stories. Jangan lupa ditulis kesan dan pesan saat bermain game ini. Lalu juga promosikan game ini dengan cara tag ke 3 teman kamu. Jadi tag di 3 teman kamu. Jangan lupa juga tag ke akun @palangmerah_Indonesia. Sekali lagi tag juga akun @palangmerah_Indonesia. Jangan lupa juga gunakan hashtag COVID Fighter Game. Hashtag COVID Fighter Game. Nanti di sana kita akan pilih dari teman-teman yang paling cepat untuk mengirimkan screenshotnya akan mendapatkan giveaway menarik dari Palang Merah Indonesia. So, bagi sahabat PMI yang mau mendapatkan giveaway COVID Fighter Game, segera langsung download dan ikuti cara mendapatkan giveaway dari kita. Oke? Nah, sahabat PMI, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara PMI Talks edisi HUT ke-76 Palang Merah Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan juga sahabat PMI yang sudah menonton. Pergi ke rumah makan, pesan nasi cumi. Lagi asik makan, ketemu mantan. Jangan malas belajar walaupun di era pandemi. Semangat tambah ilmu, patuhi protokol kesehatan. Saya Ayu Paraswati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di PMI Talks berikutnya. Bye-bye. 1, 2, Sudah 1 tahun aku mengurung diri, belajar sendiri tanpa banyak basa-basi, mengais ilmu agar menjadi manusia yang maju.
Terima kasih.